Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Lasismu Bojonegoro, segenap Dewan Pengurus dan Pengelola Lasismu, demikian juga Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jamaah kampusmu, kajian puasa Ramadan Lasismu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah kesempatan, yaitu kajian kampusmu. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah memasuki edisi yang ke-26. Dan juga salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jemaah kampusmu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mencoba dan mengangkat sebuah topik, yaitu tentang tuntunan sholat Idul Fitri menurut tarjih Muhammadiyah. Kenapa topik ini perlu untuk diangkat? Karena insya Allah, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh PP Muhammadiyah berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal, bahwasanya 1 Syawal insya Allah akan jatuh pada tanggal 13 Mei, yaitu hari Kamis yang akan datang. Oleh sebab itu, insya Allah pada tanggal tersebut dan hari tersebut kita sudah akan mengakhiri puasa kita. Demikian juga kita akan menjalankan sholat Idul Fitri. Oleh sebab itu, topik ini menjadi topik yang penting untuk kita coba ilmui dan dalami tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang sholatul Id. Apa saja yang perlu kita persiapkan, apa saja yang perlu kita ilmui sebelum kita menjalankan sholat Id tersebut atau merayakan Lebaran yang akan datang ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama kita akan coba lihat tentang pengertian Idul Fitri. Nah, di dalam Islam, hari raya itu disebut sebagai Id. Id itu berasal dari kata ada ya'udu, yang artinya kembali. Karena hari raya ini akan kembali kepada kita setiap tahun. Hari raya ini akan terjadi secara mutakarirah, secara berulang-ulang. Dan karena hari raya ini kembali setiap tahun dengan farahin mujaddad, dengan kegembiraan yang akan terbarui melalui hari raya ini, maka di dalam terminologi Islam, hari raya ini disebut sebagai Id. Dan nanti kita akan lihat bahwasannya Id itu terbagi menjadi dua. Ada Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian kata Id tadi, sebagaimana yang kita pahami di dalam bahasa Indonesia, sering diterjemahkan dengan
istilah hari raya. Sehingga seolah-olah dengan melihat kata Id tadi, maka Id itu sama dengan musim, sebuah musim yang akan berulang, yang akan datang setiap tahunnya, yang mana umat Islam akan merasakan sebuah kegembiraan. Kegembiraan itu akan terjadi secara mujaddad, secara terbaru atau terbarui setiap tahun. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita mencoba memahami makna Idul Fitri, Idul Fitri itu adalah hari raya yang dihubungkan dengan Al-Fitri. Al-Fitri itu artinya berbuka. Ya, karena kita merayakan hari raya ini ketika kita selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan dan kita kembali ke dalam kondisi yang normal, yaitu kita tidak berpuasa lagi sebagaimana hari-hari sebelum Ramadan. Sehingga perayaan ini karena dihubungkan dengan pasca kita menjalankan ibadah puasa, yang mana ibadah puasa itu diantara maknanya al-imsak anil akli wasyurbi, yaitu kita menahan diri kita dari makan dan minum, sehingga ketika kita sudah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal yang mubah, yaitu makan dan minum, setelah kita menjalankan ibadah puasa, maka kegembiraan ini yang dihubungkan dengan Idul Fitri, yaitu dihubungkan dengan sebuah perayaan, sebuah hari raya, sebuah hari yang penuh keberkahan, hari yang penuh kesenangan, yaitu yang disebut dengan Idul Fitri. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan, Al-Fitru yauma yuftirun nas. Hari raya Idul Fitri itu hari raya yang manusia itu berbuka. Sehingga di dalam ajaran kita, di antara hari-hari yang diharamkan untuk menjalankan ibadah puasa, di antaranya adalah tanggal 1 Syawal, karena di situ ada Idul Fitri. Karena Idul Fitri ini maknanya kita kembali berbuka setelah kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Sehingga Nabi tadi mengatakan al-fitru yauma yuftirun nas. Hari raya Idul Fitri itu hari raya yang umat Islam itu bergembira, bersenang-senang setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah kampusmu yang dimuliakan Allah, ya, kalau kita lihat hari raya Idul Fitri ini yang dihubungkan dengan sholat Idul Fitri juga. Dan sebenarnya ini disyariatkan pada tanggal berapa di dalam historitas atau sejarah Islam, yaitu Idul Fitri ini disyariatkan pada tahun pertama Nabi sampai di Madinah. Dan ketika itu digambarkan ketika Nabi Muhammad SAW sampai kepada kota Madinah, yaitu kota yang Nabi hijrah atau melakukan migrasi dari Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka ketika itu penduduk Madinah itu ternyata sudah memiliki 2 hari yang mereka merayakannya, yang mereka bersenang-senang. Maka dalam hadis itu dikatakan walahum yaumani yal'abuna fihima. Orang-orang penduduk Madinah itu memiliki 2 hari yang mereka bermain-main, merayakan, bergembira di dalam hari tersebut.
Maka ketika itu Rasulullah bertanya kepada mereka, ma hadzanil yauman, apa 2 hari ini yang mana engkau merayakannya? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya Rasulullah, kami sudah merayakan 2 hari raya ini di masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Sesungguhnya Allah telah menggantikan kepada kamu sekalian 2 hari yang engkau telah merayakannya di masa jahiliyah itu, yang mana 2 hari raya ini lebih baik daripada 2 hari raya yang engkau telah merayakannya di masa jahiliyah, yaitu yang pertama Yaumal Adha, kemudian yang kedua Yaumal Fitri. Dan ini artinya apa? Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba menghidupkan sebuah perayaan yang sudah ada di masa jahiliyah. Ketika Rasulullah sampai kepada kota Madinah dan melihat umat Islam sudah memiliki tradisi perayaan yang mereka sangat bergembira dan bersenang-senang di masa jahiliyah, tidak lantas Rasulullah SAW menghapus perayaan ini dan bahkan mengapprove atau menyetujui 2 hari raya ini sehingga menjadi bagian dari ajaran Islam dan umat Islam bisa merayakannya. Jamaah kampusmu yang dimuliakan Allah, sehingga kalau kita lihat di dalam Islam itu ada 2 hari raya yang penting untuk kita pahami. Yang pertama Idul Fitri, yaitu hari raya yang dirayakan pasca Ramadan, yaitu pasca kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Karena hari raya ini sebagai kegembiraan setelah kita menjalankan ibadah puasa, kita imsak, menahan diri dari makan dan minum ketika kita sudah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuka, maka hari raya itu disebut sebagai Idul Fitri. Yang kedua yaitu Idul Adha. Hari raya ini dihubungkan dengan penyembelihan kurban yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk menyembelih hewan kurban di dalam rangka melanjutkan tradisi yang telah dilakukan oleh Abu Tauhid, yaitu bapaknya ajaran monoteisme, yaitu ajaran Islam yang dilakukan oleh Nabiullah atau Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Karena penyembelihan binatang kurban itu dilakukan waktu duha secara umum, maka disebut sebagai Idul Adha, karena menunjukkan waktu yang secara umum kurban itu disembelih pada waktu duha. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang menarik ternyata ketika Islam memperkenalkan ada yang disebut sebagai Id, yaitu hari yang kembali setiap tahun, dan di situ umat Islam dianjurkan untuk bergembira, bermain, kemudian mengekspresikan berbagai macam kegembiraan, dan muncul di negara-negara Islam dengan berbagai macam tradisi. Sehingga ketika kita di Indonesia atau di Asia Tenggara ini memiliki tradisi yang unik ketika kita menjalankan Idul Fitri. Maka setiap kita mengunjungi rumah tetangga kita, saudara-saudara kita, maka itu merupakan sebuah kegembiraan yang luar biasa. Kemudian Idul Adha ini juga kegembiraannya yang luar biasa ketika umat Islam mungkin jarang merasakan daging, maka Idul Adha dengan kita dianjurkan untuk berkorban, maka kegembiraan kita melalui daging-daging yang ada di dalam Idul Adha ini memiliki nilai tersendiri.
Tetapi Islam tidak hanya memberikan kegembiraan kepada umatnya, bahwasanya kegembiraan ini tidak dikoneksikan atau tidak dihubungkan dengan ritual. Maka kalau kita cermati yang menarik, hari kegembiraan, Yaumul Id atau Yaumul Farah, ini selalu dihubungkan di dalam ajaran Islam dengan sebuah ritual yang disebut sebagai Sholatul Id. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada kita bahwasanya di dalam bentuk bagaimana kita merayakan 2 hari raya itu, yaitu kita dianjurkan atau disunahkan untuk melakukan sholat id. Sehingga kalau kita lihat di dalam keterangan hadis dari Ibnu Umar, bahwasanya ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhum yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Menurut Ibnu Umar, yaitu anaknya Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah sebagai pemimpin pertama di dalam sejarah Islam. Kemudian setelah Rasulullah wafat, maka diganti oleh Abu Bakar, sosok yang sangat senior, disegani, yang sangat sepuh, yang luar biasa. Kemudian Umar, seorang yang ahli ijtihad, dia sangat berani. Nah, ini menjadi pemimpin pasca Rasulullah. Maka mereka yusallunal idain, salat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, qoblal khutbah, sebelum melaksanakan khutbah. Artinya salat idain ini meskipun ada syariat yang disebut khutbah, tetapi yang menarik khutbahnya itu dilakukan dilakukan setelah sholat, atau sholatnya itu dilakukan sebelum khutbah. Berbeda dengan sholat Jumat, yang mana khutbahnya itu dilakukan sebelum sholat. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi intinya dari hadis ini bisa kita pahami, meskipun ajaran Islam memberikan 2 hari yang mana umat Islam disuruh bergembira, merasakan kegembiraan, merasakan kesenangan. Ternyata sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, jangan sampai kegembiraan itu tidak dihubungkan dengan bentuk ibadah. Oleh sebab itu Allah tetap menghubungkan baik Idul Fitri dan Idul Adha itu dengan sholat yang di dalam Islam disebut sholatul idain, yaitu sholat 2 hari raya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu yang perlu kita pahami pada kesempatan ini, kita akan mencoba mengkaji beberapa amalan yang berkaitan tentang Idul Fitri. Yang pertama, ada sebuah amalan yang perlu kita pahami, yaitu tentang takbiran pada malam hari raya Idul Fitri. Nah, di antara kesunahnya, kita disuruh untuk mengumandangkan takbir pada malam hari raya Idul Fitri. Maka memperbanyak mengumandangkan takbir ini dilakukan sejak kapan? Yaitu sejak ghurubis syamsi, yaitu ketika matahari sudah terbenam, sampai besok ketika kita akan menjalankan sholat id. Jadi ketika kita sudah berada di akhir bulan Ramadan, kemudian matahari sudah terbenam, nah saat itu pula kita sudah dianjurkan untuk memperbanyak membaca takbir. Maka ini bisa kita lihat dalilnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walitukmilul iddah, hendaklah engkau menyempurnakan iddah, yaitu bilangan puasa Ramadan. Maka ketika kita sudah menyempurnakan atau menggenapkan
bilangan puasa Ramadan walitukabbirullah. Kita disuruh untuk mengagungkan Allah. Kita disuruh untuk memperbanyak membaca takbir. Ala ma hadakum, atas apa yang Allah memberi petunjuk kepada kamu sekalian. Wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Nah, ini artinya apa? Kalau kita lihat redaksi ini, walitukmilul iddah, maka ketika kita sudah menyempurnakan bilangan puasa Ramadan, kita disuruh apa? Walitukabbirullah, kita disuruh untuk membaca takbir. Artinya iddah atau bilangan puasa Ramadan itu berakhir ketika hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, ketika sudah apa? Terbenam matahari. Dan ketika itu, ketika kita sudah menyempurnakan iddah, maka yang dianjurkan untuk kita apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita disuruh ketika melihat sesuatu yang baik, itu disuruh mempercepat melakukannya, atau fastabiqul khairat. Nah, sehingga ketika kita sudah menyelesaikan puasa Ramadan, maka kita dianjurkan langsung untuk bertakbir. Maka dari sini pandangan ulama, perpandangan termasuk juga majelis tarjih, bahwasanya takbir pada hari raya Id itu, ya maksudnya Idul Fitri itu dilakukan sejak matahari terbenam, hingga besok sampai hingga esok ketika kita mau menjalankan sholat Idul Fitri. Nah, kemudian kalau kita lihat beberapa hadis yang berkaitan dengan takbiran atau takbir. Misalnya ada beberapa riwayat dari Ibnu Umar, bagaimana praktek takbiran yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Maka kalau kita lihat di sini, An Ibni Umar annahu kana idza ghada ilal musalla. Dari Ibnu Umar bahwasanya apabila ia pergi ke musalla, yaitu tempat yang digunakan untuk salat Id, yaumal Id, pada hari raya Id, kabbaro, ya takbir. Artinya Ibnu Umar ketika menuju musalla atau tempat salat, ia sudah mengumandangkan takbir. Ya, tentu takbirnya masyian, dalam keadaan berjalan, sehingga di dalam pandangan tarjih takbir itu masyian mukabbiro, yaitu kita berjalan menuju musola yang kita gunakan untuk sholat Id dalam keadaan bertakbir. Farafa'a sautahu bitakbir, maka Ibnu Umar itu mengangkat suaranya ketika membaca takbir, menunjukkan hari tersebut sebagai hari kegembiraan. Maka kita dianjurkan untuk mengagungkan dan mengumandangkan takbir dengan suara yang keras sebagai bentuk mensiarkan kalimat-kalimat Allah, mengagungkan Allah di hari yang penuh kemuliaan dan penuh kegembiraan dan juga penuh kebahagiaan. Nah, kalau kita lihat juga masih sama dari keterangan Ibnu Umar, annahu kana idza ghada ilal musalla yaumal fitri idza tala'atis syamsu fayukabbiru hatta ya'tiya al musalla. Bahwasanya Ibnu Umar ketika ia menuju tempat sholat yaumal fitri, hari raya Idul Fitri, ketika kapan berangkatnya? Idza tala'atis syamsu, ketika matahari sudah terbit, fayukabbiru, maka ia takbir dari rumahnya sampai ke musola. Musola ini yaitu tempat sholat. Jangan dipahami musola yang merupakan bangunan yang ada di negara kita. Musola ini adalah tempat yang digunakan untuk mengerjakan sholat Id, yaitu di tanah lapang. Kalau di zaman Rasulullah yang disebut musola itu tanah lapang yang kurang lebih 200 meter dari Masjid Nabawi, yang dalam prakteknya Rasulullah SAW ketika menjalankan sholat Id, saja Rasulullah menjalankan sholat Id di Masjid Nabawi karena asobahum matorun, ketika itu ada hujan yang lebat.
Tsumma yukabbiru bil musholla. Ketika Ibnu Umar itu sampai ke musholla, yaitu tempat sholat, beliau masih takbir. Hatta idza jalasal imamu taraka takbir. Sampai imam atau khotib. Karena dalam riwayat hadis itu menggunakan istilah imam. Karena imam ini juga khotib. Hatta idza jalasal imam. Ketika imam sudah duduk, maksudnya sudah datang di tempat musholla, tarokat takbir. Beliau meninggalkan takbir. Ini artinya Ibnu Umar ini betul-betul mensyiarkan hari raya Id dengan memperbanyak membaca takbiran. Takbir itu dilakukan oleh Ibnu Umar ketika ia keluar rumah sampai menuju musola, tempat sholat. Berarti di jalannya juga mengumandangkan takbir. Ketika di musola, Ibnu Umar masih menjalankan takbir, mengumandangkan kalimat Allah sampai menunggu imam datang, kemudian memulai sholat Id. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang penting untuk kita pahami di sini, kalau kita tahu dianjurkan, kalau kita sudah tahu bahwasanya kita dianjurkan untuk mengumandangkan takbir atau memperbanyak takbir Lailatul Id di malam hari raya Id, mulai dari malam hari raya Id. Kemudian redaksi atau sighatut takbir, ucapan takbir atau kalimat takbir yang seharusnya kita baca itu redaksinya bagaimana. Kalau kita lihat di dalam TJA, tanya jawab agama, yang berupa fatwa-fatwa tarjih, maka di sana dijelaskan tentang beberapa redaksi yang mungkin kita gunakan untuk takbir. Maka ada beberapa riwayat. Yang pertama, takbir itu diucapkan 3 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu diucapkan salasa marot, 3 kali. Ini menurut riwayat Abdur Razik dari Salman, yaitu kabbiru, ucapkanlah kamu sekalian takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Redaksinya semacam ini. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar itu 3 kali, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Kemudian juga ada riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, bahwasanya takbir itu hanya dibaca 2 kali. Redaksi takbirnya berdasarkan riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud bagaimana? Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dibaca berapa? Marotain, 2 kali. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini praktik takbir yang secara umum dipahami oleh majelis tarjih dan diamalkan oleh warga Muhammadiyah baik di musola maupun di masjid, yang mana kalimat takbirnya yaitu Allahu Akbar ini hanya dibaca 2 kali, tidak dibaca 3 kali sebagaimana yang umum dilakukan di masyarakat. Nah, argumentasinya apa? Kenapa kok majelis tarjih dan juga warga Muhammadiyah mengamalkan bahwasanya kalimat takbir itu dibaca 2 kali saja, yaitu berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, yang mana bunyinya Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikian juga kalau kita lihat riwayat Salman yang sudah kita bahas tadi. Salman yang pertama tadi. Di riwayat pertama takbirnya itu kan 3 kali. Hanya saja redaksinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Itu di riwayat yang lain, riwayat dari Salman itu menyebutkan Allahu Akbarnya 2 kali. Hanya Allahu Akbar kabir. Berarti intinya kalau menggunakan redaksi berdasarkan riwayat Salman, itu takbirnya boleh 2, boleh 3. Yaitu kalau 2 ya berarti Allahu Akbar kabir. Kemudian kalau 3 Allahu Akbar kabir. Jadi kalau riwayat Salman itu takbirnya bisa 2, bisa 3. Tapi
Kalau riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud dengan redaksi yang agak berbeda dan banyak dilakukan atau diamalkan oleh warga Muhammadiyah, yaitu takbirnya dua, Allahu Akbar, hanya saja berikutnya berbeda dengan riwayat Salman, yaitu la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ini Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan sighah atau redaksi takbir. Dan oleh sebab itu, tentang waktu kita memulai membaca takbir, ini sebenarnya sudah pernah dibahas atau diputuskan oleh Majelis Tarjih ketika Muktamar Tarjih ke-20 di Garut tahun 1976. Maka tahun 1976 di sana sudah dijelaskan tentang tentang waktu takbir dan redaksinya. Sehingga ini HPT yang nanti akan menjadi bagian HPT jilid 2, tetapi ini di pasaran belum banyak dijual Bapak Ibu sekalian. Maka di sana dikatakan akhir minat takbiri lailatul fitri min ghurubis syamsi hatta sabahil ghad hina tubda'us shalah. Perbanyaklah membaca takbir hari raya fitri dari terbenamnya matahari sampai esok paginya ketika dimulai sholat. Kemudian redaksi takbirnya dijelaskan. Redaksi takbirnya itu redaksinya bagaimana? Takul, engkau mengatakan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd, au nahwa dzalika, atau redaksi yang lainnya yang memiliki dasar atau dalilnya. Sehingga riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud ini sangat populer di kalangan persyarikatan kita. Itu tentang redaksi takbir. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sering menjadi permasalahan di masyarakat, apakah komando dalam takbiran itu ada dalilnya. Secara umum kita mengumandangkan takbir, terutama kalau kita sudah di musola atau tempat yang kita gunakan untuk sholat id. Itu secara umum kan takbirnya dikoordinir atau dikomando dengan suara yang satu. Apakah itu punya landasan sebenarnya atau merupakan sesuatu yang sebenarnya tidak punya dalil. Nah, kalau kita lihat dari keterangan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Umar, hanya saja hadisnya ini mu'allaq. Hadis mu'allaq itu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, hanya saja tidak disebutkan sanadnya, tidak disebutkan haddatsana dan seterusnya, atau an-anah tadi, dari itu. Annahuma kana yakhrujani ila suq, bahwasanya Abu Hurairah dan Ibnu Umar keduanya itu pergi ke pasar ayyamal ashri, yaitu 10 hari dari Dzulhijjah. Yukabbirani wa yukabbirun nas, keduanya takbir dan diikuti oleh orang yang berada di pasar tadi. Ditakbirihima, yaitu mengikuti takbirnya Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Wa dzakara al-Baghawi wal Baihaqi dzalika, dan juga ini disebutkan oleh Al-Imam Baghawi dan Imam Baihaqi. Wa kana Ibnu Umar ma'a shiddati tahrihi lis-sunnah yukabbiru min baiti ilal musalla. Ibnu Umar itu karena betul-betul ingin menjalankan sunnah, beliau melakukan takbir sejak dari rumahnya sampai tempat sholat. Nah, kalau kita lihat takbir yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Umar, yang mana keduanya melakukan takbir di pasar pada hari 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah, kemudian diikuti oleh orang-orang yang berada di pasar, ini menunjukkan seolah-olah Abu Hurairah dan Ibnu Umar ini mengomando lah mungkin, sehingga takbir dengan satu suara, ada
keserentaan, ada keharmonisan, itu diperbolehkan dan tidak mengapa dilakukan. Dan itu insya Allah bukan termasuk amalan yang disebut sebagai bid'ah atau yang tidak memiliki sandaran. Itu. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, biasanya di dalam sebelum kita menjalankan sholat id itu ada sambutan. Ya, sambutan itu dari panitia atau dari takmir masjid. Nah, sebenarnya bagaimana? Kalau kita melihat di dalam praktek Rasulullah, maka sambutan sebelum id itu sebenarnya tidak ada, karena Rasulullah itu tidak melakukan sambutan sebelum id. Dan kemudian bagaimana kalau dilakukan? Ya, kalau dilakukan sekedar pengumuman tidak mengapa. Ya, misalnya mengumumkan hal-hal yang penting untuk diumumkan. Tetapi kalau diperpanjang, kalau sambutannya itu bahkan nanti menandingi khutbah id. Ya, di beberapa tempat itu sambutan sebelum sholat id ini sangat panjang itu, dan bahkan seolah-olah menjadi rangkaian yang integral dengan sholat id. Ya, semacam itu sebaiknya tidak dilakukan. Tetapi kalau sekedar memberikan informasi mungkin tentang infak yang masuk atau hal-hal yang dianggap penting yang sekadarnya sehingga tidak menyita banyak waktu, ya meskipun sebenarnya ini juga tidak ada sumbernya dari Nabi, tetapi karena menganggap maslahat, aspek maslahatnya, ya tidak mengapa. Hanya saja kalau menyita waktunya terlalu lama dan bahkan menyita ibadah yang penting, yaitu sholat id kemudian khutbah, itu yang sebaiknya tidak dilakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian bagaimana kita di dalam menjalankan takbiran pada saat kita masih di masa pandemi COVID-19 ini? Apakah perlu kita melakukan takbiran keliling atau takbir keliling? Kemudian takbir dengan beramai-ramai menggunakan kendaraan atau menggunakan sepeda keliling kampung dan sebagainya, kan itu. Apakah itu perlu untuk dilakukan atau tidak? Ataupun pelaksanaan takbir secara umum, itu kita bisa lihat di dalam edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang tuntunan ibadah Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi, yaitu dalam kondisi darurat COVID-19. Maka di poin yang ke-8 di sana dikatakan takbir Idul Fitri diutamakan dilakukan di rumah masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengamalkan bacaan takbir ini di rumah. Jangan sampai kita masih memiliki pemahaman yang mungkin kurang begitu luas sehingga seolah-olah takbir itu harus di masjid atau di musola. Nah, sehingga di rumah pun malam id itu kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Ya, meskipun tidak mungkin dengan suara keras, enggak, akan tetap dianjurkan untuk memperbanyak membaca takbir. Dan takbir Idul Fitri itu boleh dilakukan di masjid, musola atau langgar dengan syarat tidak ada jamaah di sekitar yang terindikasi positif COVID-19. Ya misalnya kalau lingkungan kita steril, tidak ada kasus COVID-19, masjid dan musola kita itu ya boleh tetap untuk dilakukan takbiran, itu masih boleh. Tetapi yang perlu diperhatikan tadi, dilakukan pembatasan jumlah orang. Jangan sampai di masjid itu nanti yang ikut takbiran membludak. Nah, sehingga physical distancing atau physical distancing ini tidak dihiraukan atau diabaikan. Nanti dengan konsentrasi banyak orang tersebut malah menjadi sarang wabahnya atau penularan COVID-19. Itu yang diperhatikan oleh edaran PP Muhammadiyah ini. Dan tetap menerapkan prokes, yaitu protokol kesehatan terkait COVID-19 secara disiplin, memakai masker, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita nanti menjalankan takbir atau mengumandangkan takbir di masjid atau di musola.
Adapun takbir keliling, ya kalau kita lihat tidak ada edarannya secara khusus, tapi ya sebaiknya tidak dilakukan karena kan kita masih berada di dalam kondisi darurat COVID-19 ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi yang berkaitan dengan takbiran. Kemudian ada beberapa kesunahan yang perlu kita perhatikan sebelum kita menjalankan sholat Idul Fitri nanti. Yang pertama yaitu berhias dengan pakaian bagus. Nah, ini redaksinya pakaian bagus. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian memahami bahwasanya pakaian yang kita pakai di dalam sholat Idul Fitri itu harus yang terbaru atau yang paling mahal. Nanti, ataupun juga dipahami bahwasanya setiap hari raya Id kita harus memiliki pakaian yang baru dan paling mahal. Bukan semacam itu. Yang dianjurkan itu berpakaian yang bagus, pakaian yang rapi, yang mungkin ya pakaian yang kita anggap cocok dan layak dan layak untuk digunakan di Idul Fitri itu. Tidak harus yang paling baru atau yang paling mahal. Dan memakai wangi-wangian. Hanya saja memakai wangi-wangian bagi ibu-ibu juga perlu dicatat, jangan sampai wangi-wangiannya itu menggoda tetangganya. Jadi ibu-ibu boleh memakai wangi-wangian, tapi wangi-wangian yang biasa, jangan sampai baunya itu nanti menggoda orang yang di sampingnya. Yang semacam itu tentu lebih baik tidak dilakukan. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada keterangan dari dua hadis. Yang pertama dari Ja'far ibn Muhammad dari ayahnya, dari kakeknya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burda hibaratin fi kulli Id. Bahwasanya Nabi itu di dalam setiap hari raya Id itu memakai burda hibarah, yaitu memakai kain wol atau burdah yang berasal dari buatan Yaman, menunjukkan pakaian yang cukup bagus, pakaian yang cukup rapi ketika itu, yaitu pakaian yang terbuat dari wol yang berasal dari negeri Yaman. Ini yang menjadi tradisi atau kebiasaan Rasulullah ketika beliau menjalankan sholat Id, memakai pakaian yang merupakan pakaian yang sangat bagus. Nah, kemudian keterangan yang kedua tentang ini berdasarkan hadis Zaid ibn al-Hasan dari Ali, dari ayahnya, bahwasanya ia berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Idain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami di dua hari raya Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk apa? Annal basa ajwada ma najidu. Supaya kami memakai pakaian yang paling bagus yang kita dapatkan. Wa anna tatayyab bi ajwadi ma najidu. Dan kita memakai wangi-wangian yang paling baik yang kita gunakan. Ini artinya apa? Artinya pakaian harus diperhatikan, kemudian wangi-wangian juga harus diperhatikan. Kenapa kok pakaian dan wangi-wangian ini harus diperhatikan? Yang pertama, kita di hari kegembiraan, kemudian yang kedua jangan sampai Id yang kita berinteraksi dengan banyak orang itu kemudian bau kita masih tidak enak, gitu. Sehingga dianjurkan memakai wangi-wangian. Hanya saja di dalam tuntunan Idul Fitri menurut tarjih itu tidak disebutkan tentang al-ghuslu, mandi. Ya, karena tidak ditemukan hadis tentang mandi Id secara sharih, secara jelas. Ya meskipun mandi itu ya tetap dilakukan. Karena jangan sampai nanti warga Muhammadiyah karena tuntunannya tidak menyebutkan mandi di tuntunan ijen. Misalnya di kayak buku yang ini dipublish oleh Majelis Tarjih, bukunya kecil yaitu tuntunan ijen dan korban, karena tidak menyebutkan mandi kemudian nggak mandi. Ya ini nanti jadi masalah. Ya tetap mandi itu dianjurkan berdasarkan kesunahan keumuman. Meskipun
kita belum mendapatkan dalil secara spesifik yang berkaitan tentang mandi pada saat Iden. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di antara kesunahnya apa? Makan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau kita menjalankan sholat Idul Fitri, itu sunahnya kita makan dulu. Kalau Idul Adha, makannya setelah sholat. Nah, kenapa kok demikian? Karena setelah 1 bulan penuh, kita itu menjalankan ibadah puasa. Nah, sehingga untuk mengawali sholat id itu, kita dianjurkan untuk makan dulu. Karena tradisi atau kebiasaan yang sudah kita lalui selama 1 bulan ini kan, kita tidak makan pagi karena puasa. Sehingga ketika kita menjalankan sholat id, sebelum sholat id itu dianjurkan untuk apa? Untuk makan dulu. Berbeda dengan Idul Adha. Karena Idul Adha itu kita punya hewan korban. Daging korban itu kan disembelih pasca sholat. Sehingga kita dianjurkan makannya setelah sholat. Itu maknanya semacam itu. Nah, kalau kita lihat keterangan hadisnya, ada 2 hadis yang saya bawakan di sini. Yang pertama, riwayat Imam Bukhari, yaitu an Anas bin Malik qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamarat. Rasulullah itu tidak pergi pada atau berangkat sholat pada hari raya Id sampai beliau memakan beberapa kurma. Dan riwayat yang lain menjelaskan kurma yang dimakan Rasulullah itu witron, yaitu ganjil. Ini menunjukkan Rasulullah makan dulu sebelum sholat Id. Kemudian hadis yang kedua dari Abdullah ibn Buraidah, dari ayahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama. Rasulullah itu tidak keluar hari raya Idul Fitri hatta sehingga yat'ama. Rasulullah itu makan dulu gitu. Ini yang perlu untuk apa? Kita pahami. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di antara kesunahannya dianjurkan berangkat dengan berjalan kaki dan pulang melalui jalan lain. Ini kalau memungkinkan kan gitu. Ya, sehingga yang lebih baik kita jalan kaki, kemudian masyan mukabbiro, dalam keadaan berjalan dan bertakbir. Ini kalau musholanya mungkin bisa dijangkau atau sangat dekat. Tapi kalau jauh, ya kalau jalan kaki nanti nggak sampai malah ketinggalan sholat. Ya. Ini kalau memungkinkan untuk jalan kaki. Ya kalau tidak memungkinkan, mungkin karena sudah sepuh atau pertimbangan jauh dan sebagainya, pakai kendaraan juga tidak mengapa. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mendatangi sholat id, maka Rasulullah itu masyan, dalam keadaan berjalan kaki. Dan pulang melalui jalan yang lain, atau melakukan mukhalafatut thoriq, yaitu melewati jalan yang tidak dilewati pada saat berangkat. Karena menunjukkan apa? Menunjukkan hari ini, hari raya id itu hari raya yang penuh syiar. Sehingga sebagai bentuk kesiaran kita memeriahkan dan menyapa atau berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin belum kita ketemu. Ya, itu diantara beberapa hikmahnya. Sehingga digambarkan di sini berdasarkan hadis Muhammad ibn Ubaidillah ibn Abi Rafi dari ayahnya, dari kakeknya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti al-ida masyan. Rasulullah itu mendatangi id atau salat id masyan, dalam keadaan berjalan. Wa yarji'u fi ghairi thariq alladhi ibtada'a fi, dan kembali di jalan yang di jalan lain yang ia berangkat tadi. Ini diantara kesunahannya juga. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian yang perlu kita perhatikan, pelaksanaan sholat Idul Fitri itu dihadiri oleh semua umat Islam. Semua elemen umat Islam, baik kecil atau anak-anak, kemudian besar atau dewasa, kemudian kaum tua, kemudian kaum muda, laki-laki, perempuan. Bahkan yang menarik, Rasulullah tetap memotivasi dan menganjurkan
wanita-wanita yang memiliki mawani atau halangan, misalnya wanita yang sedang haid, menstruasi, itu tetap disupport oleh Rasulullah supaya ikut hadir di dalam sholat id. Meskipun mereka ya tentu tidak ikut menjalankan sholat, karena wanita haid tidak boleh menjalankan sholat dan tidak masuk di shaf yang digunakan untuk sholat itu. Tetapi menghadiri tempat musola itu ya tujuannya apa? Supaya mereka menyaksikan syiar agama Islam itu, hari raya kegembiraan. Yang kedua, masih bisa mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib, oleh pengkhutbah pada hari raya Idul Fitri itu atau Idul Adha. Bisa menggali pelajaran, mendengarkan nasihat dan sebagainya. Ya meskipun ini mungkin di masyarakat agak aneh, dan bahkan mungkin ibu-ibu Aisyah misalnya ada yang mempraktekkan, ini kenapa kok wanita perempuan sudah datang di Id kok malah nggak ikut sholat, terus gerombol, fungsinya apa? Ada orang yang beranggapan semacam itu, nggak tahu kalau mereka sebenarnya lagi menstruasi. Sehingga bapak-bapak harus cerdas dalam memberikan komentar, jangan sampai nanti ibu-ibu Aisyah datang di musola karena ingin menjalankan apa yang ada di dalam hadis ini. Kita coba nanti baca hadisnya, ternyata malah ditanggapi atau dikomentari oleh bapak-bapak secara negatif. Tidak tahu juga bapak-bapak ternyata ada anjuran bahwasanya wanita itu meskipun lagi menstruasi tidak ikut sholat id, tetapi tetap dianjurkan untuk mendatangi tempat sholat itu, yaitu musola. Nah kalau kita lihat dari hadisnya, ada hadis dari Ummi Atiyah Al-Ansariyah qalat, kana Rasulullah SAW ya'muruna an nukhrija al-awatik. Kata Ummi Atiyah Al-Ansari, Rasulullah itu memerintahkan kami, yang pertama an-nukhrija al-awatik, mengeluarkan gadis-gadis remaja, wal huyyad, wanita yang sedang haid. Nah, berarti wanita haid saja disuruh keluar. Wadzawatil khudur, wanita pingitan yang biasanya hanya di rumah saja. Kemudian kalau awatik sama dawatul khudur, gadis remaja dan juga wanita pingitan, ini kan mereka menjalankan sholat nggak apa-apa. Yang menjadi masalah al-khuyat ini, wanita yang menstruasi, apa gunanya ikut di sholat id? Maka di sana dikatakan fa'ammal khuyat, adapun wanita yang haid, faya'tazilna al-musalla, mereka menjauhi atau tidak memasuki lapangan yang digunakan tempat sholat, karena mereka hanya ikut tetapi mendengarkan khutbah, tidak ikut di barisan shaf sholat. Wa yashhadna al-khair wa da'wata ma'al muslimin, supaya mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah bersama kaum muslim, yakni menyaksikan kebaikan dari raya Idul Fitri yang salah satu intinya adalah syiar dan kegembiraan, dan juga bisa mengambil nasihat dan pelajaran yang disampaikan oleh khatib di dalam khutbahnya. Oleh sebab itu kenapa inilah karena waktunya sudah azan, saya mohon maaf, kita cukupkan sekian. Baik, terima kasih Ustadz. Bapak Ibu jamaah kampusmu yang kami hormati, insya Allah untuk besok masih kita sambung terkait dengan masalah Idul Fitri, dan Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan hal tersebut untuk besok. Karena sudah maghrib, maka kajian pada hari ini kita cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.